Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dwi Susanti dengan NIM 24121033 dengan mata kuliah Al-Quran Hadis. Baiklah, judul saya hari ini yaitu kerjasama guru dan orang tua dalam pembelajaran baca Al-Quran SDIT Nurul Islah Banda Aceh. Di sini ada latar belakang, yaitu keluarga merupakan lingkungan pertama dan utama dalam pendidikan anak. Sejak awal kehidupan, anak belajar dari orang tuanya sebelum memasuki pendidikan formal di sekolah. Keterlibatan orang tua dalam pendidikan terbukti memberikan dampak signifikan terhadap peningkatan prestasi akademik maupun pengembangan karakter anak. Guru sebagai pendidik profesional di sekolah tidak dapat menjalankan tugas pendidikan secara optimal tanpa dukungan orang tua dalam konteks pembelajaran baca Al-Quran. Kerjasama antara guru dan orang tua menjadi semakin penting, mengingat pembiasaan membaca Al-Quran harus dilakukan secara berkelanjutan di rumah maupun di sekolah. SDIT Nurul Islah Banda Aceh merupakan sekolah Islam terpadu yang memprioritaskan pembelajaran Al-Quran sebagai identitas sekolah dalam membentuk generasi Qurani. Oleh karena itu, efektivitas kerjasama guru dan orang tua dalam mendukung pembelajaran baca Al-Quran menjadi aspek penting yang perlu dikaji secara mendalam. Kemudian di sini ada rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana bentuk-bentuk kerjasama guru dan orang tua dalam pembelajaran baca Al-Quran di SDIT Nurul Islah Banda Aceh. Yang kedua, bagaimana efektivitas kerjasama tersebut. Yang ketiga, apa saja kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan kerjasama tersebut. Kemudian ada tujuan penelitian. Yang pertama, mendeskripsikan bentuk kerjasama guru dan orang tua dalam pembelajaran baca Al-Quran. Kemudian menjelaskan tingkat efektivitas kerjasama tersebut dan mengidentifikasi kendala yang muncul dalam pelaksanaan kerjasama. Kemudian ada landasan teori. Hakikat kerjasama guru dan orang tua. Di sini ada penjelasan dari Henderson menunjukkan beberapa temuan penting terkait keterlibatan orang tua di antaranya. Yang pertama, keluarga merupakan lingkungan belajar pertama bagi anak. Yang kedua, keterlibatan orang tua meningkatkan prestasi belajar anak. Yang ketiga, keterlibatan orang tua harus direncanakan dalam jangka panjang. Keempat, keterlibatan perlu dilakukan sedini mungkin. Dan kelima, partisipasi di rumah saja tidak cukup. Kemudian orang tua perlu terlibat dalam pendidikan di sekolah. Kemudian ada bentuk kerjasama guru dan orang tua. Kerjasama dapat dilakukan melalui yang pertama, kunjungan ke rumah siswa. Yang kedua, undangan kegiatan sekolah. Ketiga, case conference. Yang keempat, badan pembantu sekolah. Yang kelima, surat menyurat dan buku komunikasi. Kemudian konsep efektivitas, menurut Pasolong, efektivitas berarti tercapainya tujuan yang telah ditetapkan. Sutikno menambahkan bahwa efektivitas berkaitan dengan hasil kerja suatu program. Indikator efektivitas menurut Mulyasa. Di sini menurut Mulyasa meliputi yang pertama input, kedua proses, ketiga output, yang keempat outcome. Nah, di sini ada input yaitu guru, fasilitas, materi dan manajemen. Kemudian proses,
alokasi waktu guru dan siswa, perilaku administrasi. Kemudian ada output, hasil belajar, perubahan sikap, keamanan, dan prestasi. Dan outcome yaitu jumlah lulusan atau kelanjutan studi, kepuasan pengguna. Di sini juga ada kendala kerjasama. Kendala berasal dari dua faktor ya, yaitu internal dan eksternal. Yang internal meliputi sekolah atau guru, ya, sikap guru, keyakinan guru, pandangan terhadap orang tua. Kemudian eksternal meliputi orang tua. Nah, di sini ada beberapa kendala atau faktor, yaitu tuntutan hidup, pekerjaan, sikap cuek, kurang waktu, pandangan bahwa pendidikan sepenuhnya tugas sekolah. Kemudian di sini ada hasil penelitian dan pembahasan. Ada bentuk profil SDIT Nurul Islah Banda Aceh dan bentuk kerjasama guru dan orang tua. SDIT Nurul Islah terletak di Desa Pangoraya, Kecamatan Ule Kareng. Jumlah guru atau pegawai 57 orang dan siswa 440 orang. Visi sekolah yaitu mencetak generasi Qurani. Kemudian bentuk kerjasama guru dan orang tua. Di sini ada dua, yaitu bentuk tertulis dan bentuk tidak tertulis. Bentuk tertulis yaitu surat pernyataan kesediaan mengikuti aturan sekolah, kemudian buku pemantau tahsin atau tahfiz Al-Quran, dan bentuk tidak tertulis yaitu pertemuan rutin, penerimaan siswa baru, penerimaan rapor, kenaikan kelas, dan haflatul imtihan, kemudian seminar parenting dan komunikasi informal. Partisipasi orang tua dalam pembelajaran di rumah. Kemudian ada efektivitas kerjasama guru orang tua. Hasil angket menunjukkan 64% pernah memperhatikan buku pemantau dan 20% sering, 16% kadang-kadang. Kemudian komunikasi privat guru orang tua berada pada kategori sedang, yaitu 60%, dan baik 33,33%. Kemudian partisipasi orang tua dalam pembelajaran di rumah berada pada kategori baik, yaitu 43,33% dan sedang 50%. Ya, kemudian di sini ada analisis berdasarkan indikator Mulyasa. Yang pertama surat perjanjian, yang kedua buku pantauan Al-Quran, yang ketiga pertemuan sekolah, yang keempat seminar parenting, dan kelima komunikasi privat, keenam kerjasama pembelajaran di rumah. Nah, di sini juga ada kendala kerjasama. Yang pertama, orang tua belum menyadari pentingnya kerjasama. Kemudian sarana prasarana sekolah belum memadai, atau aula sempit, peralatan seminar kurang lengkap. Yang ketiga, pandangan keliru orang tua. Keempat, kesibukan dan tuntutan